Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat Miftah yang bertugas siang hari ini. Benar dengan Ibu Anissa, tinggalnya di Kuwo, umurnya 19 tahun. Boleh saya cek gelarnya Ibu? Baik, cocok ya Ibu. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Tepatnya di sini saja, waktunya 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Sebelum kita mulai, ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, kita mulai ya Ibu. Baik, yang pertama itu kita lihat bentuk kepalanya apakah simetris atau tidak, dan juga di sini kita lihat funtamelnya atau ubun-ubunnya. Biasanya kalau pada bayi itu kalau cekung dia dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, kalau cembung artinya bayi tersebut kelebihan cairan. Nah, di sini kita akan mengecek apakah terdapat nyeri tekan pada kepala pasien. Setelah itu kita akan melihat rambutnya, bagaimana persebaran rambutnya, warnanya, kebersihannya, dan pertumbuhan rambutnya apakah ada yang terlalu lebat atau kurang. Nah, selanjutnya kita akan mengukur kepala pasien. Setelah kita mengukur kepala pasien, kita akan melihat mata pasien. Kita akan melihat kelengkapan matanya, kesimetrisan matanya, dan juga kita bisa meminta pasien untuk membuka dan menutup kelopak matanya, dan juga kita lihat konjungtiva pasien apakah normal atau tidak. Nah, di sini kita akan melihat warna mata pada sklera pasien. Pada pasien ini sklera matanya berwarna putih. Baik, selanjutnya kita akan melihat warna iris mata pada pasien. Warna iris mata pada pasien ini memiliki warna coklat pekat atau lebih ke kehitaman. Selanjutnya di sini kita lihat respon pupil pada pasien. Jika cahaya mendekat, respon pupilnya mengecil. Apabila cahaya menjauh, maka respon pupilnya akan membesar. Warna kornea pada pasien ini normal. Selanjutnya kita akan mengecek fungsi penglihatan pasien dengan kita memberi jarak 1-2 meter dan kita menginstruksi pasien untuk menebak angka yang kita perlihatkan. Selanjutnya kita akan mengecek telinga pasien. Yang pertama yaitu kita melihat bentuknya apakah simetris atau tidak, dan kita melihat apakah ada pembengkakan pada telinga pasien, dan juga kita melihat apakah terdapat kotoran atau cairan yang keluar dari telinga pasien. Kemudian kita mengecek fungsi pendengaran pasien dengan garpu tala. Setelah itu kita cek apakah terdapat nyeri tekan pada sekitaran telinga pasien. Selanjutnya kita lihat hidung pasien, kita lihat tulang dan septum nasi atau sekat di hidungnya apakah simetris atau tidak. Lalu kita cek lubang hidung pasien, kita lihat apakah ada benjolan, pendarahan ataupun luka pada hidung pasien. Dan kita cek fungsi penghidup pasien. Lalu selanjutnya kita akan melihat mulut pasien. Yang kita lihat yang pertama yaitu warna bibirnya. Jika warna bibir pasien pucat atau membiru, artinya pasien kekurangan oksigen. Di sini juga kita lihat apakah terdapat cacat seperti sumbing pada bibir pasien. Lalu di sini kita meminta pasien untuk tersenyum untuk melihat pergerakan otot-otot pada bibir pasien.
Lalu kita juga akan mengecek kelengkapan gigi pasien, apakah gigi pasien tersebut ada terdapat karies gigi atau apakah di gusinya tersebut ada peradangan atau tidak. Selanjutnya kita lihat lidah pasien, kita lihat warna dan juga kebersihan pada lidah pasien. Nah, di sini kita meminta pasien untuk mengatakan A untuk melihat gerakan uvula pada pasien, dan juga kita melihat apakah terdapat pembengkakan pada tonsil pasien, dan juga kita akan memperhatikan suara pasien. Selanjutnya kita akan melihat wajah pasien, kita akan melihat warna kulitnya, kesimetrisan wajahnya, dan juga kita lihat saat tersenyum dan merengut apakah wajah pasien tetap simetris atau tidak. Selanjutnya kita akan mengecek leher pasien. Di sini kita akan melihat bentuk, kesimetrisan, dan juga apakah terdapat benjolan pada pasien. Selanjutnya kita akan mengecek tiroid pasien. Kita akan meminta pasien untuk menelan apakah lancar atau tidak. Lalu kita akan mengecek kelenjar getah bening pasien dari dagu hingga ke rahang, apakah ada terdapat benjolan atau tidak. Selanjutnya kita akan mengecek kekuatan nadi karotisnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen pasien. Di sini kita lihat warna kulitnya, kita lihat apakah ada terdapat benjolan, luka, dan juga kita lihat kesimetrisan perut pasien. Nah, di sini kita akan mendengarkan bising usus pasien menggunakan stetoskop. Lalu kita akan melakukan perkusi pada seluruh kuadran perut pasien yang bergerak searah jarum jam. Di sini juga akan kita cek apakah ada terdapat rasa nyeri pada hepar, limfa, dan juga ginjal pasien. Nah, di sini kita cek nyeri tekan pada hepar, pada limfa, dan juga pada ginjal pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas dan bawah, ya Ibu. Di sini kita akan menyentuh lengan pasien apakah ada terdapat luka, benjolan, dan juga di sini kita cek pergerakan tangan.
Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada refleks otot ekstremitas atas pasien. Nah, di sini kita meminta pasien untuk melakukan gerakan ROM pada ekstremitas bawahnya. Lalu kita akan melakukan pengecekan pada refleks otot ekstremitas bawah pasien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada toraks pasien. Kita lihat warna kulitnya, kita lihat apakah ada terdapat luka, lembab maupun bengkak, dan kita juga lihat kesimetrisan dada pasien. Di sini kita cek apakah ada terdapat nyeri tekan pada dada pasien. Di sini kita akan melakukan palpasi pada daerah dada pasien dan kita menginstruksikan pasien mengucapkan kata 77. Nah, di sini kita melakukan perkusi pada paru pasien. Dan di sini kita akan mendengarkan suara nafas pasien menggunakan stetoskop. Kita melakukan palpasi untuk merasakan denyut jantung pasien. Di sini kita akan mendengarkan suara jantung pasien menggunakan stetoskop. Nah, di sini kita melakukan perkusi untuk mencari ukuran dan batas jantung pasien. Baik Pak, kita telah selesai melakukan pemeriksaan fisik, semuanya normal ya Pak. Nanti saya akan datang 2 jam lagi untuk memberikan Bapak obat. Sebelum saya keluar, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, saya permisi ya Bapak.